Pak? Kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Sengaja kita bahas kembali tentang isu-isu orang-orang yang ingin sengaja membuat kegaduhan di negara kita tercinta Indonesia. Banyak orang-orang yang sengaja menggulirkan berita-berita ataupun orasi-orasi yang sengaja ingin membenturkan ya anak-anak bangsa, sehingga di era kepemimpinan Pak Prabowo ini terjadi kegaduhan ya. Pernyataan tegas dari Presiden Prabowo memperjelas bahwa Presiden Prabowo tidak akan mundur sedikit pun dari orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi di era kepemimpinan beliau ya. Jadi dalam hal ini Presiden akan menindak tegas kepada orang-orang yang ingin membuat gaduh, ingin membuat suasana Indonesia menjadi chaos. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, nanti kita analisa kembali ya tentang video-video ini yang mana tentunya harus menggunakan pikiran yang waras. Sekali lagi harus menggunakan pikiran yang waras supaya kita ketika memberikan komentar terhadap video ini juga tidak saling menjatuhkan, karena yang mana perbedaan pro dan kontra entah itu dalam kepemimpinan itu pasti ada, sahabat pelita ya. Jadi kita harus objektif dalam memberikan tanggapan kita. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mari kita simak keseluruhan video seperti biasa. Buat Anda yang belum subscribe channel ini, dukung terus channel ini dengan cara di like, di share, dan tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silahkan. Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman sowan ke para ulama usai konfliknya dengan mantan Ketua Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik kembali mencuat. Sebelumnya Habib Rizik Syihab menyebut pernyataan Presiden Prabowo soal pindah ke Yaman merupakan hasil bisikan dari sosok yang ia juluki Jenderal Baliho. Habib Rizik Syihab mengaitkan julukan tersebut kepada Dudung yang saat ini menjabat sebagai Kepala KSP setelah sebelumnya sempat mengemban posisi sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan. Dudung pun memberikan respon atas kritik pedas yang dilontarkan Habib Rizik baru-baru ini. Di muatribunnews.com, Dudung secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki persoalan pribadi dengan Habib Rizik. Mantan Kasat itu justru mengingatkan peran penting ulama dalam masyarakat yang seharusnya membawa keteduhan dan tidak merendahkan pihak lain. Di tengah konfliknya dengan Rizik Syihab yang kembali mencuat, Dudung juga soan ke para ulama Indonesia pada Selasa 5 Mei seperti dimuat situs resmi KSP. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat itu melakukan kunjungan ke kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Menteng, Jakarta Pusat Selasa 5 Mei.
Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun sinergi yang kuat dengan para ulama demi menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa. Kastaf Jenderal Dudung menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan momen yang sangat istimewa, terutama dalam kapasitasnya yang baru ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan tokoh agama. Kepala Staf Kepresidenan juga menjelaskan bahwa fokus utama dari kunjungan ini adalah untuk menyerap aspirasi para ulama agar dapat diteruskan langsung ke tingkat pimpinan negara. Kastaf menyadari bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ia juga menyatakan komitmennya untuk menyambut masukan tersebut. Selain menampung aspirasi para ulama, Kastaf juga menggarisbawahi pesan penting dari Ketua Umum MUI terkait pentingnya menjaga kerukunan nasional di tengah masyarakat. Kastaf menekankan bahwa tercapainya stabilitas negara bukanlah tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita semua, pemerintah maupun MUI, agar stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Kunjungan silaturahmi yang berlangsung hangat ini diterima langsung oleh jajaran Dewan Pimpinan Pusat MUI. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum MUI, yaitu Mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Ini dia jago memutarbalikkan fakta nih. Rizik Syihab ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa. Suasana jagat maya mendadak gempar. Sang Raja Dangdut Rhoma Irama mereaksi tudingan Habib Rizik Syihab yang menyebut Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto fasis dan rasis. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @Rhoma_Irama, pada Jumat 8 Mei 2026, pelantun lagu Begadang ini melontarkan kritik pedas yang menghujam langsung ke arah Rizik Syihab. Dalam video berdurasi kurang dari 2 menit itu, Rhoma awalnya menyoroti pidato Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyinggung soal kabur ke Yaman. Menurutnya hal itu adalah sinyal kuat bahwa keresahan masyarakat terkait isu Nazab telah masuk ke telinga penguasa. Menanggapi hal tersebut, Rhoma balik menyerang tudingan rasis yang dilontarkan Habib Rizik Syihab kepada Prabowo. Ia justru mempertanyakan siapa pihak yang sebenarnya memelihara sikap rasisme di tanah air. Saya akan mereaksi ucapan Presiden Prabowo yang mengatakan kalau mau kabur aja ke Yaman, gitu kan. Ini satu indikasi bahwa isu Nazab yang meresahkan umat, meresahkan bangsa telah sampai ke istana. Kemudian direaksi oleh saudara Muhammad Rizik Syihab dengan berapi-api. Selanjutnya saya ingin mereaksi saudara Rizik Syihab bahwa menuduh Prabowo fasis, rasis. Yang rasis Prabowo apa Mbak Alawi? Buktinya mana? Mbak Alawi itu rasis. Perempuan-perempuan Mbak Alawi haram dinikahi oleh pribumi. Kemarahan Rhoma memuncak saat menanggapi pernyataan Habib Rizik Syihab yang menyebut bahwa bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada kaum Ba'alawi. Baginya, logika tersebut telah terbalik. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian, habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Ini rasis pakai banget. Rizik kemarin bilang, bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Ba'alawi. Ini kan kurang ajar. Kalau dia ngomong tuh kurang ajar. Kalau gue kurang ajar.
Hei, lu Wahabi mesti terima kasih kepada Indonesia. Kalian tinggal di sini, Masya Allah. Negeri yang gemah ripah loh, jinawi. Coba ente tinggal di Yaman, di Tarim, yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Oke, kesana lagi. Di akhir video, Roma bahkan mengeluarkan sindiran telak dengan menyebut Habib Rizik Syihab sebagai sosok yang pandai memutarbalikkan fakta. Habib Rizik Syihab katanya jago memainkan peran bak seorang aktor film. Dirinya pun menilai Habib Rizik Syihab adalah orang yang sangat berbahaya. Ini dia jago memutarbalikkan fakta nih, Rizik Syihab. Ini aktor nih orang, aktor benar-benar. Cuman aktor antagonis. Kalau Roma film masih ada deh, gue kontrak juga. Buat peran penjahat cakep banget. Ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa. Mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Saya yakin dengan Pancasila, ya, yang mempersatukan bangsa ini, saya yakin rakyat Indonesia akan tetap bertahan, akan tetap menjaga agar isu-isu, berita-berita hoax yang mengganggu stabilitas nasional ini jangan hanya nakut-nakutin aja, ya, jangan hanya memprovokasi. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini. Karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Yang hilang adalah pertama, keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa. Hei anak-anak Abah, bangun kalian semua. Lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Hah? Kau pulang aja sana ke Yaman. Ini jelas, menurut saya pribadi, menyinggung Anies Baswedan. Seperti ini kita minta, ya mari kita menyadari semua itu manusia kan tidak luput dari kesalahan juga. Nah, makanya kita imbau, mari kita berbaik, kita bersatu, kita bangun bangsa ini bersama-sama. Jangan ada perpecahan lagi. Cuma itu aja pesan saya sebagai ketua umum. Saya yakin Pak Amin Rais itu, dia pasti setelah dia mendengar ini, dia akan menyadari. Nah, kalau ke ranah hukum kita belum, tapi kita memberi pesan kepada beliau bahwa jangan seperti itu lagi lah. Mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Dan setuju ya kawan-kawan ya? Setuju. Saya rasa itu. Apakah dari Rampas sendiri mensuan ke Amin Rais? Kenapa tidak? Ya namanya kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesalahan itu ya, kalau kebaikan ya harus kita lakukan kebaikan. Kita bangun bangsa ini bersama-sama di bawah pemimpin kita,
yang pemimpin yang selalu setia pada bangsa dan negara, yang selalu setia kepada rakyat, Haji Prabowo Subianto. Karena saya tahu Bapak Presiden itu memang dia cinta kepada rakyat, bangsa dan negara. Dia nggak mau berkhianat sama rakyatnya. Itu pesan saya sama Pak Amin Rais. Pak Amin Rais, pesan kami dari Rampas Setia 08, dari DPP dan dari seluruh Indonesia, pesan kami, ayo Pak Amin Rais, kita bangun bangsa dan negara ini bersama-sama. Jauhkan perpecahan, jauhkan kebencian, jauhkan fitnah. Itu pesan dari Ketua Umum. Kalau pesan saya dari Ferry Amsari tidak ada pesan, itu memang otaknya otak tai itu. Comber itu manusia itu. Ya harapan kita ya itu, mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Saya yakin Pak Amin Rais itu orang baik. Itu aja. Kalau Ferry Amsari sendiri saja dia tidak ingin berklarifikasi atau minta maaf, apa yang dilakukan oleh Ramgas sendiri? Ke jalur hukum kan? Oh nanti ke depan, itu akan kami pikirkan ke depan lagi nanti itu. Dia banyak kesalahan Ferry Amsari, banyak video-videonya sama kami simpan. Tunggu waktunya aja Ferry Amsari. Apa bisa dibilang Ferry Amsari ini adalah salah satu tim sakit-sakit pasal pemilu? Oh udah jelas, memang dia memilih yang sebelah. Karena nggak ada menang pemilih dia, ya sakit hati. Ya dia memang provokator terbesar di bangsa dan negara ini. Ya dia mau cari panggung itu, cuma panggungnya nggak laku. Nggak laku itu Ferry Amsari itu. Dijual pun kemana pun nggak laku. Kerjanya kayak mulutnya kayak mulut perempuan, merepet aja di mana-mana. Benar nggak? Jadi pesan saya Ferry Amsari, memang otak kamu tuh isinya comberan semua itu. Nggak ada. Yang dilakukan presiden itu cuma kebaikan dan kebaikan untuk rakyat. Kalau di mata Ferry Amsari, semua jelek. Semua salah. Kayak dia aja malaikat, kayak hebat banyak. Jadi pesan ketum itu aja. Saya sampaikan. Pesan buat masyarakat dari Rampas sendiri. Pesan saya menghimbau seluruh saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke, sebangsa dan setanah air. Saya mengajak kepada saudara-saudara saya, mari kita bangun, mari kita kuatkan persatuan kita terus. Walaupun kita berbeda suku, tetapi yang menyatukan kita adalah NKRI. Bang, kayaknya benci banget sama LSM antek-antek asing itu. Begini, satu hal yang harus kita sadari, Indonesia ini dijajah ratusan tahun itu bukan sekedar untuk menguasai wilayahnya, tapi untuk memastikan negeri ini tetap jadi pemasok bahan mentah bagi industri negara-negara maju. Setelah kita merdeka, pola itu tidak pernah hilang, hanya berganti bentuk dia. Dari penjajahan fisik menjadi dominasi ekonomi, perdagangan, teknologi, dan opini global. Teori dependensi menjelaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia ini akan selalu dikunci agar tetap menjual murah bahan mentahnya dan membeli mahal barang jadi dari negara maju. Karena itu, setiap kali Indonesia mencoba untuk naik kelas, seperti sekarang ini nih, lewat kebijakan hilirisasi dan industrialisasi, resistensi pasti muncul. Contoh nih, ketika Indonesia menghentikan ekspor nikel mentah agar diolah di dalam negeri, apa yang dilakukan Uni Eropa? Kita digugat ke WTO. Kenapa? Karena kepentingan industri mereka terganggu. Mereka pusing mau dapat di mana lagi nikel mentah yang murah meriah kalau Indonesia tidak mau jual. Nah, ini membuktikan bahwa selama Indonesia hanya jadi pemasok bahan baku, semuanya akan dianggap baik sama mereka. Tapi saat kita mulai membangun kekuatan industri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini, tekanan dari mereka pasti datang. Dalam geopolitik modern, tekanan itu tidak selalu lewat militer. Teori soft power menunjukkan pengaruh bisa masuk lewat media, lembaga donor, NGO, riset, hingga pembentukan opini publik. Ya, tidak semua NGO bermasalah, banyak yang bekerja untuk kepentingan publik. Tapi publik juga tidak boleh naif bahwa sebagian bisa menjadi saluran kepentingan donor asing itu.
Pola ini selalu terlihat kok. Setiap Indonesia mendorong proyek strategis, hilirisasi atau penguatan industri nasional, selalu muncul narasi masif yang menggiring opini seolah-olah kebijakan itu pasti gagal, pasti salah, atau pasti merusak lingkungan. Nama masyarakat adat dijadikan tameng. Kritik itu penting, tapi publik harus cerdas membedakan mana kritik konstruktif dan mana framing yang melemahkan kepercayaan bangsa pada kemampuannya sendiri. Logika sederhananya begini, kalau Indonesia mengolah sumber daya alamnya sendiri, membangun industrinya sendiri, dan lepas dari ketergantungan impor, maka pasar negara-negara maju itu akan menyusut dan pengaruh mereka melemah. Karena itu, tantangan terbesar kita bukan hanya tekanan dari luar, tapi apakah kita cukup solid di dalam negeri untuk menjaga kepentingan nasional kita. Bangsa besar itu tidak lahir dari mental menjadi pasar selamanya, tapi dari keberanian menguasai sumber dayanya sendiri dan percaya pada kekuatannya sendiri. Begitu kira-kira. Thank you. Saya katakan kepada panitia, Anda sudah dengarkan ceramah saya? Ajak semua muslim yang ada di Pontianak, apakah itu Melayu, apakah itu Dayak Islam, apakah itu Bugis, Buton, Makassar, termasuk Madura, juga Banjar, saudara. Banjar juga penduduk asli Kalimantan, saudara. Kumpulkan semua di masjid depan Kesultanan. Saya mau bicara. Kumpulkan umat Islam, saudara. Begitu kumpul, saya minta mereka bawa senjata yang mereka punya. Bawa semua senjata. Saya ceramah lewat mikrofon dihubungkan yaitu dengan speaker masjid, saudara. Saya katakan di situ, hei umat Islam yang ada di Pontianak, jangan lepas senjata kalian. Persenjatai diri kalian semua, bersatu. Jangan sampai kalian letakkan senjata sebelum Dayak-Dayak itu kembali ke kampungnya. Selama mereka tidak letakkan senjata, haram kalian untuk meletakkan senjata. Kalau mereka nyerang, serbu. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Saudara-saudara, apapun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, kita sudah menyimak keseluruhan isi video. Jadi memang sebagai anak bangsa ya tidak harus mengikuti pernyataan dari oknum-oknum ataupun orang-orang yang memang ingin membuat gaduh, ingin membuat suasana kerukunan di Indonesia itu hilang. Kerukunan, rasa toleransi itu nggak ada. Jadi dalam hal ini apa yang disampaikan entah itu dari Presiden Prabowo sendiri, entah itu dari Pak Dudung sendiri, pernyataan dari Rhoma Irama dan lain sebagainya, orang-orang yang mungkin mencintai ya Indonesia, agar Indonesia tetap aman, Indonesia tetap terjaga, Indonesia tetap kondusif, itu sangat menginspirasi sekali daripada orang-orang yang seakan-akan mencitrakan Indonesia itu gelap, Indonesia suram, Indonesia itu enggak baik-baik saja di tengah-tengah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, kita juga harus realistis ya, kita harus
optimis ya dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Sekali lagi, dengan kepemimpinan Pak Prabowo. Ya memang apabila ada sedikit pernyataan entah itu dari Pak Rizik Syihab, dari orang-orang yang mungkin kurang sependapat alias dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai oposisi di kepemimpinan Pak Prabowo, itu lumrah ya. Tetapi pernyataan-pernyataannya itu harus objektif, jangan malah membuat suasana menjadi riuh, semakin gak jelas dan memprovokasi antar anak bangsa. Inilah yang harus dihindari ya. Biar apa? Biar warga negara kita itu tidak gaduh, tidak saling tuduh, tidak saling menjatuhkan. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, menurut sahabat pelita pernyataan-pernyataan dari video ini itu bagaimana? Apakah sudah pas? Apakah sudah benar pernyataan dari Pak Prabowo ingin meringkus, ingin mengamankan orang-orang yang mungkin membuat gaduh, membuat rusuh di negara tercinta? Menurut sahabat pelita itu bagaimana? Silakan kita diskusikan di kolom komentar, tetapi kita utamakan akal pikiran yang waras. Ya sekali lagi, yang namanya pro kontra itu ada dan bagus untuk perkembangan pikiran kita, karena nggak ada yang namanya pikiran itu sama, pasti ada yang bertolak belakang. Tetapi ketika kita berdiskusi harus mengutamakan pikiran yang waras, yaitu tadi mencegah pikiran kita menjadi konslet. Sahabat pelita yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini dulu ya jumpa kita di akhir video. Seperti biasa, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila saya mengkoreksi, mengkritisi video ini terlalu vulgar ya. Tetapi harapannya yaitu tadi, supaya anak-anak bangsa ini bersatu dan kita tercerdaskan dengan hadirnya video-video seperti yang sudah kita simak barusan ya. Dan apabila video ini bermanfaat, sekali lagi buat Anda yang sudah klik video ini, jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan sekali lagi, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share, di-like, dan sebarkan sebanyak-banyak. Terima kasih, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.